sekalian, hadirin yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, kemudian Bapak Dirjen DJPPR Pak Luki Afirman, dan rombongan Bapak Ibu tamu dari lembaga instansi di Balikpapan dan Kalimantan, penerima SPSN, dan Bapak Ibu yang lain yang terhormat, terima kasih atas kehadirannya. Ini ITK sangat gembira, berterima kasih atas kehadiran Ibu Menteri ke sini. Setahun lalu sempat kita menunggu-nunggu untuk mendapat kabar, untuk mendapat kunjungan. Alhamdulillah hari ini terwujud. Jadi Ibu Menteri ini bagi saya adalah idola, ya. Beliau pekerja yang cerdas, pekerja keras, dan sangat besar jasanya untuk Republik ini. Jadi bagi saya Ibu Menteri ini adalah anugerah terindah untuk negeri ini. Kenapa? Karena beliau yang memprakarsai Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Keuangan Negara, sehingga banyak aset negara yang bisa diselamatkan. Ya. Kemudian mulai 2004 Indonesia punya neraca, jadi kelihatan aset, piutang semua kelihatan, ya. Sebelum itu negara dikelola dengan mungkin kurang saintifik, ya Bu, ya. Jadi setelah 2004 saya pikir semakin jelas arah pengelolaan terutama keuangan dan aset negara. Ini adalah prestasi besar. Juga Ibu ini yang memprakarsai adanya Endowment Fund, ya, dana abadi, sehingga LPDP bisa menyekolahkan ribuan anak-anak muda ke luar negeri, ke kampus-kampus hebat, ya. Semua dibiayai oleh negara. Zaman saya itu belum ada, seandainya ada mungkin saya tidak di sini. Ada lagi yang terbaru, cuma itu belum disetujui DPR, ya. Penyitaan aset koruptor itu kalau bisa disetujui itu adalah prestasi besar, ya. Ini maka saya menyebut Ibu Sri Mulyani adalah salah satu anugerah terindah buat Republik ini. Baik, jadi kami semua terutama ITK mengucapkan terima kasih karena dengan adanya proyek SPSN kita bisa membangun beberapa gedung. Yang pertama SPSN 2019 kita membangun 3 gedung kuliah masing-masing 3 tingkat dengan luas masing-masing 4.000 meter persegi, sehingga ada 54 ruang kuliah baru. Jadi adik-adik mahasiswa bisa leluasa kuliah di ITK walaupun di tengah hutan, tetapi kita memberikan servis pembelajaran pendidikan tinggi yang insya Allah akan semakin baik kualitasnya. Kemudian tahun 2020 kita mendapatkan SPSN untuk membangun lab terpadu ini, di mana adik-adik juga bisa praktikum dengan menggunakan alat-alat fasilitas yang memadai. Walaupun secara ekosistem, ya, kita kalau membeli bahan praktikum, ada alat rusak, itu semua harus ke Jawa. Jadi tidak cukup kita membangun gedung kemudian alat lab, tapi juga perlu dukungan lingkungan yang juga bersifat teknologi, ya. Jadi kita karena kampus teknologi perlu bahan-bahan praktikum yang murah, bisa didapat dengan mudah, gitu, ya. Dan ini belum didapat di sini. Nah, ITK ini sangat penting bagi Kalimantan Timur, terutama dalam hal memberikan layanan pendidikan sains dan engineering, karena belum ada di sini selain ITK dan juga di Indonesia Timur. Walaupun masih 53% mahasiswa berasal dari Balikpapan, tetapi setidaknya sudah banyak mahasiswa dari Kalimantan Timur yang lain, juga dari Sulawesi Selatan, dari Sulawesi Utara, kemudian dari Sumatera Utara, banyak yang kuliah di sini. Ini adalah kabar yang menggembirakan, sehingga dengan begitu ekonomi
di Kalimantan Timur ini, terutama Balikpapan, cukup bergeliat karena ada sekitar 4.103 mahasiswa yang aktif. Mereka butuh kos-kosan, ya, butuh makanan, butuh laundry, butuh bensin, kemudian bengkel dan macam-macam, kafe. Jadi kita cukup berperan dalam hal menggerakkan ekonomi di Balikpapan ini. Nah, mungkin yang cukup berat adalah populasi Kalimantan Timur itu cuma 3,7 juta, sementara luasnya hampir sama dengan Pulau Jawa. Jadi tidak mudah untuk menjaring mahasiswa untuk kuliah di sini karena ada beberapa kampus negeri di Samarinda, di Balikpapan sendiri ada Politeknik Balikpapan, di 3,7 juta yang lulus SMA, SMK mungkin nggak sampai sepertiganya, dan itu diperebutkan oleh banyak perguruan tinggi, dan yang bagus-bagus lari ke Jawa. Jadi kalau kita mau jujur, nilai rata-rata masuk perguruan tinggi negeri di Kalimantan terutama itu hampir 100 poin terpaut dengan nilai rata-rata nilai masuk mahasiswa di PTN-PTN bagus di Pulau Jawa. Jadi dari sisi intake kita sudah ketinggalan. Nah, mudah-mudahan dengan bantuan-bantuan seperti SPSN ini kita bisa mengupgrade kualitas kita sehingga ke depan anak-anak pintar tidak harus lari ke Jawa untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang baik. Jadi kita untuk terus mengembangkan kualitas mengajukan SPSN 2023 untuk membangun lab terpadu 2 sehingga kita punya fasilitas untuk penelitian dosen. Ya. Kalau ini lab terpadu 1 untuk praktikum mahasiswa, kemudian untuk lab terpadu 2 kita mengusulkan fasilitas lab untuk penelitian dosen. Kemudian 2024 kita mengusulkan Integrated Student Service Center, jadi mahasiswa bisa mempunyai fasilitas untuk kegiatan seni, olahraga, kewirausahaan maupun penalaran secara lebih baik sehingga mutu kita akan semakin bagus. Memang ada satu hal lagi yang mungkin jadi hambatan. Biasanya mahasiswa memilih perguruan tinggi itu berdasarkan akreditasi. Nah, karena kita kampus baru, dosen-dosennya masih muda, itu sulit untuk mendapatkan akreditasi tertinggi. Karena di sana disyaratkan harus ada sekian persen dosen bergelar doktor, punya pangkat lektor kepala atau guru besar. Nah, kampus baru ini butuh bertahun-tahun untuk mencapai hal itu. Sehingga kita nekat untuk mengajukan akreditasi internasional ASIIN dari Jerman, karena di sana tidak ditanya gelar akademisnya apa, tidak ditanya pangkatnya apa. Yang penting proses belajar mengajarnya bagus, kita bisa dapat akreditasi unggul atau akreditasi bagus. Ya. Dengan begitu kita bisa nanti mudah-mudahan bisa menarik lebih banyak mahasiswa yang bagus dan pintar, sehingga gap pendidikan antara kita dengan Pulau Jawa itu bisa dikurangi. Itu harapan kami. Jadi saya sempat bicara tadi dengan Bu Sri Mulyani bahwa kami ditugaskan dari ITS ke sini, Wurawiri, Surabaya ke sini. Ya, motivasi kita yang terbesar adalah ingin membangun pendidikan tinggi di sini sehingga adik-adik di Kalimantan Timur bisa menikmati pendidikan tinggi yang berkualitas. Ya, mudah-mudahan ini bisa terwujud beberapa tahun ke depan. Nanti ketika IKN terwujud, kita bisa mensuplai SDM yang berkualitas. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi saya atas nama ITK dan juga mungkin lembaga-lembaga lain di Kalimantan Timur ini mengucapkan selamat, terima kasih atas adanya program SPSN ini. Mudah-mudahan bisa terus dilanjut sehingga kita punya alternatif pembiayaan untuk pembangunan di daerah. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati
Bapak Rektor Institut Teknologi Kalimantan, Bapak Profesor Insinyur Budi Santoso, MSc PhD, beserta seluruh jajaran Sivitas Akademika. Yang saya hormati Bapak Anung Bayu Murti, Kepala Otoritas Bandara Wilayah 7. Yang saya hormati Bapak Brigjen TNI Mariono, Waslok Kasat TNI Angkatan Darat, perwakilan dari Kementerian Agama, para pejabat eselon 1 dari Kementerian Keuangan yang hari ini hadir cukup banyak Pak Rektor. Tadi yang disapa Pak Rektor kebetulan juniornya di ITB, Pak Luki Alfirman, Dirjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko. Sebelahnya Pak Luki ada Bapak Rio Silaban, orang paling kaya di Indonesia, yaitu Dirjen Kekayaan Negara yang menguasai lebih dari 11 triliun kekayaan negara. Sebelahnya kiri Pak Rio, Bapak Febrio Kacaribu, beliau adalah Kepala Badan Kebijakan Fiskal. Yang mendesain APBN kita itu adalah Pak Febrio, juga kesini semenjak Pak Askolani, sebelumnya Pak Heru, jadi ini adalah pertama kali. Dan seluruh hadirin yang saya hormati, kita semuanya patut memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada siang hari ini, alhamdulillah, saya akhirnya bisa hadir di Institut Teknologi Kalimantan untuk melakukan seremoni penandatanganan aset-aset yang dibiayai oleh surat berharga syariah negara, proyek-proyek yang didanai oleh surat berharga syariah negara atau biasa dikenal sebagai SBSN, termasuk kampus dan gedung ini di Institut Teknologi Kalimantan. Kita semuanya tahu bahwa SBSN adalah salah satu instrumen APBN fiskal yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Tahun 2008, waktu itu saya Menteri Keuangan. Kita mengeluarkan Undang-Undang 19 2008 yang mengatur surat berharga syariah negara. Ini adalah instrumen pembiayaan. Kalau itu kata-kata orang-orang Kementerian Keuangan. Kalau masyarakat awam, dia menyebutnya itu instrumen utang. Tapi itu adalah pembiayaan untuk membiayai proyek-proyek yang kemudian menjadi underlying atau landasan bagi surat berharga yang sifatnya syariah yang dikeluarkan oleh negara. Makanya namanya surat berharga syariah negara. SBSN itu diterbitkan untuk tujuan pembiayaan APBN termasuk membiayai pembangunan proyek-proyek. Tadi Pak Rektor menyampaikan salah satu yang beliau barangkali melihat dari YouTube dan yang lain-lain waktu saya bicara tentang kekayaan negara dan bagaimana kita mengelola aset-aset negara. Bahkan Pak Rektor yang insinyur saja jadi tahu mengenai undang-undang keuangan negara dan perbendaharaan negara. Jadi semenjak tahun 2003, 2004 Bapak dan Ibu sekalian, Republik Indonesia itu melahirkan dua undang-undang penting di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang 17 tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004. Undang-Undang 17 2003 itu adalah Undang-Undang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 adalah Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Dua undang-undang inilah yang menjadi landasan pengelolaan keuangan modern di Indonesia. Karena sebelum lahirnya undang-undang itu, Republik Indonesia yang sudah lahir semenjak 1945 sampai dengan 2003
keuangan negaranya diatur oleh undang-undang masa penjajahan Belanda, namanya Undang-Undang ICW. Yang tahu tentang singkatan ICW itu Pak Hadianto. Namanya apa Pak? Indice Comptabiliteit Wet. Bayangkan kita lahir tahun 45 hingga 2003 kita tetap menggunakan undang-undang warisan kolonial Belanda. Dan baru tahun 2003-2004 sesudah terjadi krisis, makanya kita selalu mengatakan krisis itu bisa melahirkan sebuah manfaat karena Indonesia kemudian mereformasi. Setiap ada krisis dijadikan momentum untuk mereform. Jadi sesudah krisis 97-98 lahirlah Undang-Undang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara. Semenjak itu maka kita mulai mengelola keuangan negara termasuk aset-aset negara. Dimasukkan dalam buku, diregister, divaluasi, dan kemudian dilaporkan, diaudit BPK dan disampaikan ke publik. Mirip seperti perusahaan yang listed, yang sudah go public, mereka biasanya harus membuat laporan keuangan, laporan neraca, dan kemudian laba rugi atau income statement dan balance sheet. Republik juga punya income statement, yaitu APBN kita, uang masuk keluar, dan neraca atau balance sheet. Nah hari ini kalau kita tiap tahun ada APBN, Pak Rektor ya, tahun 2021 yang baru saja kita tutup kemarin, kita membelanjakan 2.780 triliunan. 2.780 triliun. Sekitar 400 triliun untuk gaji di pemerintah pusat. 770 triliun ditransfer ke daerah. Ada sekitar 380 triliun untuk subsidi dan bansos, another 200, jadi total bisa 500-an. Itu uang berarti operasi habis, karena kalau udah digaji ya jadi gaji kan, diterima oleh semua karyawan termasuk Pak Rektor, para pegawai negeri, ASN, prajurit dalam hal ini. Kalau menjadi bantuan sosial ya diberikan ke masyarakat. Kalau menjadi subsidi juga dinikmati masyarakat. Kalau menjadi belanja barang tahun lalu yang banyak adalah untuk vaksinasi. Jadi kalau di Kalimantan Timur tadi saya harapkan sudah cukup tinggi vaksinasinya, itu semuanya menggunakan anggaran APBN. Termasuk yang kemarin terkena COVID dan dirawat di rumah sakit, itu klaimnya dibayar oleh pemerintah. Itu semua uang operasi keluar. Jadi dari 2.780 triliun tadi, yang kemudian menjadi neraca adalah yang menjadi aset. Itu belanja modal seperti tadi yang disampaikan untuk pelabuhan udara, rumah prajurit. Kalau nanti IKN kita bangun, kita akan bangun jalan, jembatan, jalan tol, itu semuanya menjadi aset negara. Nilainya dalam 1 tahun, kalau seperti tahun kemarin belanja modal berapa Pak Hadianto? 300, sekitar 300 triliun. Itu yang kemudian tercatat dalam aset kita. Jadi kalau kampus ini adalah belanja modal, dibiayai oleh surat berharga syariah negara. Kita memang mencatatkan utangnya, tapi kita punya aset. Asetnya ya gedung ini, kampus ini. Tadi Pak Rektor sebetulnya berbisik, Bu, sebetulnya kita ingin Ibu Menteri memberikan kuliah. Saya sebetulnya juga ingin memberikan kuliah karena banyak masyarakat kita, bahkan di kampus banyak yang tidak tahu mengenai pengelolaan keuangan negara. Sehingga sering yang dengar adalah dari headline, utang negara udah 6.000, apakah itu masih aman gitu. Tidak pernah melihat neraca itu seluruhnya. Ada pendapatan,
ada belanja operasi yang dinikmati oleh masyarakat seperti bansos, seperti subsidi, belanja barang. Ada juga dalam bentuk gaji untuk pegawai negeri aja, dalam hal itu ASN pusat, ASN daerah, tunjangan. Waktu itu kita menaikkan, kalau tidak salah ya Pak Majen, kita menaikkan untuk Babinsa dan Babin Kamtipnas. Itu diterima oleh masyarakat, oleh prajurit, oleh Polri, ASN. Itulah bagian dari operasi keuangan negara. Dibiayai oleh pajak, penerimaan negara pajak, bea dan cukai, dan penerimaan negara bukan pajak, dan utang. Kemudian sebagian dia menjadi aset yang kemudian asetnya itu masuk dalam neraca. Nah, ini yang barangkali perlu untuk kita pahamkan dan kita ingin terus menjelaskan ke publik, sehingga rakyat kalau bertanya kenapa saya bayar pajak, dia tahu karena kita ngurusin Indonesia sama-sama. Ini negara kita sendiri, kita mau bangun IKN, kita mau membangun infrastruktur, kita mau nyekolahin, tadi Pak Rektor mengatakan nyekolahin orang-orang pinter ke seluruh dunia supaya jadi orang pinter. Kita mau menambah dosen-dosen yang hebat, itu adalah dari kita sendiri. Sebagian dari utang yang nanti kita bayar lagi. Kalau kita belanjanya bagus, tadi menjadi infrastruktur yang bagus, menjadi SDM yang berkualitas, membuat Indonesia ekonominya tumbuh, ya pasti bisa membayar lagi utangnya. Termasuk SBSN ini pasti bisa kita bayar insya Allah kembali dengan aman. Dengan aman. Itulah masuk dalam perencanaan keuangan negara yang kami di Kementerian Keuangan, ini para bapak-bapak, para pejabat eselon 1-nya, dia punya anak buah, ini banyak yang duduk di belakang, itu mereka adalah lulusan-lulusan terbaik dari universitas di dalam negeri maupun luar negeri. Mereka bertanggung jawab, mereka committed, mereka dedicated untuk menjaga keuangan negara. Nah, hari ini saya senang saya bisa hadir di kampus ini karena kita bisa menyaksikan sebetulnya gedungnya sudah diresmikan oleh Menteri Dikbudnas, ya kan? Tapi kami menandai aset itu sebagai aset SBSN karena dia masuk di dalam neraca. Jadi bukannya mau meresmikan gedungnya, tapi menandai ini loh aset yang kita sudah keluarkan uang tadi, ini jadinya. Dan tentu aset ini harus dipelihara. Ini adalah bagian dari kita mengelola keuangan negara yang tujuannya adalah untuk mencapai cita-cita Republik Indonesia Merdeka. Indonesia merdeka dengan semangat dan dengan cita-cita yang mulia, ingin menjadi sebuah negara yang terus berdaulat, bersatu, adil, makmur, bermartabat. Bahkan dalam cita-cita kita menyebutkan negara Indonesia itu akan menjadi negara yang ikut menjaga ketertiban dunia. Bayangkan, gak cuma mikirin diri sendiri kita. Itu bukan kata-kata saya, itu kata-kata para pendiri Republik ini. Nah, untuk bisa menjadikan Indonesia sebagai negara yang dicita-citakan para pendiri, APBN itu adalah instrumen yang sangat penting dan utama. Dia harus dikelola dengan baik supaya sesuai dan terus konsisten dengan mencapai tujuan bernegara tadi, menciptakan masyarakat adil makmur, menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang dihormati dan memiliki martabat di dunia dan bahkan ikut menjaga ketertiban dunia. Tahun lalu, tahun 2021 yang baru saja kita tutup, belum ada seminggu, itu bukan tahun yang biasa. Tahun sebelumnya, tahun 2020 juga bukan tahun yang biasa. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian mungkin sebagian menutup tahun lalu, kalau kita tanya tahun baru kemana, ya karena kita semuanya diminta untuk tidak merayakan,
karena takut dengan Omikron, kita semuanya di rumah, tapi rasanya udah kayak lewat aja, ya kayak Sabtu ke Minggu, Jumat ke Sabtu, seperti another weekend, nggak ada bedanya. Buat kami di Kementerian Keuangan itu, it's really a different thing, Pak. 2021 bukan tahun yang mudah. Kami tadinya masuk dengan optimis, ekonominya akan terus recover secara baik, dan oleh karena itu desain APBN-nya dibuat itu adalah dengan asumsi pemulihan ekonomi akan smooth. Ternyata awal tahun 2021 kasus COVID naik gara-gara masyarakat liburan Nataru waktu itu. Makanya kemudian muncul PSBB bulan Maret, itu ekonominya langsung melemah. Pertumbuhannya hanya 0,7 negatif, bahkan 0,7 negatif. Baru kuartal kedua pick up gara-gara COVID-nya sesudah melakukan PSBB bisa dikendalikan. Ekonomi tumbuh tinggi lagi ke 7% di atas. Sedang senang melihat ekonominya tumbuh lagi, muncul varian Delta. Varian Delta menyebabkan hampir semuanya masyarakat kita, teman kita, saudara kita yang terkena. Di Kementerian Keuangan nyaris 16.000 orang terkena COVID. Hampir 16.000 orang, 15.917. Bayangkan pasukan kita yang harus bekerja untuk mengelola keuangan negara, tidak hanya mengumpulkan penerimaan tapi juga melayani dan juga terus mendukung seluruh kementerian lembaga untuk bekerja. Kita sendiri terkena COVID, 130 jajaran Kementerian Keuangan gugur karena COVID. Dan kita tetap harus bekerja. Ekonominya langsung nungsep lagi, yang tadinya udah tumbuh di atas 7 menjadi hanya 3%. Dan kita langsung APBN-nya bergerak responsif. Belanja difokuskan kepada akselerasi vaksin, makanya TNI, Polri dimobilisir. Betul kan Mbak Mariono ya? Sampai semuanya diminta menjaga PPKM, melakukan vaksinasi, melakukan testing, melakukan tracing. Bayangkan, itu adalah operasi non-militer terbesar. Betul bukan Pak? Polisi semuanya di waktu PPKM level 4, para pedagang tidak boleh bekerja, dan itu berarti mereka tidak mendapatkan income. Bayangkan konsekuensinya. Maka kita langsung banting setir, APBN-nya diubah menjadi bansos banyak sekali. Kementerian lembaga banyak yang belanjanya direfocusing, itu bahasa halus untuk dipotong Pak. Kita potong sampai 4 kali, karena sebagian, loh kalau Bapak dan Ibu sekalian emangnya mau ngapain? Nggak bisa bekerja juga. Kalau selama ini membuat acara seperti ini, pakai teh kotak, makanan, kan Anda pakai Zoom semuanya, nggak perlu makanan lagi, tetap bisa kerja. Anggarannya kita ambil, yang untuk makanan ini dipakai untuk apa? Yang ngasih masyarakat yang paling miskin, ditambahkan bansosnya, tambahkan untuk pedagang kaki lima yang kehilangan mata pencaharian. Kita memberikan pada para buruh yang income-nya di bawah 3,5 juta per bulan. Kita memberikan bantuan kepada mahasiswa dan semua siswa-siswa yang harus belajar melalui online, sehingga internetnya nggak perlu bayar karena dibayarin pemerintah. Kalau mereka harus bayar kan makin berat. Kita memberikan diskon listrik karena sekarang rakyat harus di rumah terus, listriknya moncer-moncer, bilnya naik. Maka kita memberikan diskon listrik. Itu APBN Bapak, nggak kelihatan, tapi bermanfaat waktu rakyat dan ekonomi serta negara terkena musibah. Alhamdulillah kita lewati,
Jadi Indonesia termasuk yang varian deltanya naik sampai di atas 50.000 per hari, langsung turun di bulan September. Itu bukan pekerjaan gampang. Coba saya tanya pada TNI Polri, Bapak pasti seminggu aja rapat dikumpulin presiden, dipanggil Mendagri, dipanggil Pak Luhut, betul gak? Dan Bapak harus laporan kan? Saya setiap kali rapat itu juga ikut nongkrong di situ. Itu bukan kejadian yang tiba-tiba jadi baik, enggak. Itu pekerjaan luar biasa. Jadi saya ingin bertepuk tangan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kerja sampai level desa, kelurahan, RT, RW. Dedikasinya luar biasa. Tenaga kesehatan pasti, tapi juga seluruh jajaran TNI, Polri, BKKBN, BIN, semua dimobilisir. Vaksinasi, testing, tracing, dan PPKM. Nah, kalau sekarang kasus Indonesia di bawah 200, kemarin 173, di bawah 200 loh Pak dan Ibu sekalian, penduduk kita itu 267 juta. Hari ini Bapak dan Ibu sekalian kalau baca berita, Amerika Serikat berapa Pak jumlah yang terkena Omikron satu hari? Berapa? Ada yang tahu nggak? Selain Pak Sekjen. Berapa coba Bapak? Kita di bawah 200 orang. Di Amerika Serikat, negara yang katanya paling kaya, vaksinnya punya banyak, lebih maju, berapa Bapak? 1 juta Pak orang kena COVID di sana sehari. 1 million, 1 juta. Jadi kalau hari ini Presiden Biden sidang kabinet yang sifatnya emergensi ya dilakukan. Kita, Pak Presiden Jokowi setiap minggu kita sidang kabinet. Waktu Delta kita hampir tiap hari juga semuanya melakukan koordinasi. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, saya ingin menyampaikan kita patut mensyukuri. Kita juga mensyukuri bukan karena hasilnya yang baik, tapi mensyukuri karena kita bisa bekerja sama secara baik. Pemerintah pusat, presiden, kabinet, gubernur, bupati, wali kota, dan seluruh aparat TNI, Polri, Pangdam, sampai kemudian Polda, dan terus ke bawah. Seluruhnya masyarakat ikut serta menjaga. Jadi kalau hari ini kita tetap menjaga disiplin kesehatan, itu untuk kepentingan kita bersama. Dan dengan COVID bisa dikendalikan, insya Allah juga Omikron kita bisa kendalikan. Kalau kita tetap disiplin, maka ekonomi kita bisa bergerak lagi. Maka saya bisa terbang ke sini. Iya kan Mbak? Karena janjinya Pak Rektor mengatakan tahun lalu itu ya kita lagi berjuang mati hidup Pak. Tiap hari saya minta Pak Sekjen berapa orang di Kementerian Keuangan, tadinya 100, tiba-tiba 200, tiba-tiba 500, tiba-tiba 1000 sehari, tiba-tiba 2000, tiba-tiba 3000 per hari. Kalau Anda sebagai menteri, anak buahnya tiba-tiba semua terkena Delta, kita tanya di kantor mana saja, semuanya teoritis lumpuh Pak. Nah dalam situasi itu, kalau kita bisa menutup APBN tahun 2021, kita berhasil belanjanya tadi 2.786 triliun. Saya mau sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, belanja aja itu belum tentu gampang loh Pak. Karena banyak kementerian lembaga ini belanjanya ya sekitar 94-95%. Pokoknya dikasih 100, dibelanjakannya 94-95%. Ngabisin duit aja susah, apalagi ngumpulin duit. Betul enggak? Dan kita tahun lalu bisa mengumpulkan 2.003 triliun Bapak dan Ibu sekalian. Kok nggak ada yang tepuk tangan ya?
Mungkin dikiranya gampang ngumpulin 2003 triliun, gampang apa enggak? Susah banget Bapak. Dalam situasi tadi anak buah kita kena, ekonominya nungsep naik, nungsep lagi, dan kita harus mengumpulkan tadi. Makanya tahun 2021 yang tadinya defisitnya itu mencapai lebih dari 1.000 triliun, kita bisa turunkan menjadi hanya 783 triliun. Itu kita turunkan. Tapi juga masih banyak yang bilang, kan masih defisit Bu. Nah iya, hasilnya ya kayak gini. Hasilnya nolongin rakyat, hasilnya delta varian bisa turun, hasilnya masyarakat bisa divaksin, hasilnya masyarakat bisa bekerja lagi. Itu hasilnya. Nah ini yang terus kita akan jaga. APBN tuh kerjanya luar biasa pada saat vaksin, sama seperti TNI, Polri, dan semua jajaran. Kita kerja luar biasa keras. Namun sama seperti manusia, kalau kerja keras kan nggak mungkin terus-terusan ya Pak ya. Kan harus ada downtime-nya, bener kan? Maka APBN juga sama. Kalau dia kerja keras, dia harus mulai disehatkan lagi. Karena kalau dia nggak disehatkan, dia jebol. Kalau APBN suatu negara jebol, pasti negara itu krisis ekonominya. Mau contoh? Banyak Pak sekarang contohnya. Di Argentina krisis, Turki yang barangkali Bapak dan Ibu sekalian pernah ke sana, kondisinya nggak bagus banget. Banyak negara-negara yang ekonominya dan APBN-nya dua-duanya sakit. Nah kalau kita sekarang ekonominya mulai sembuh, APBN-nya mulai sembuh, itu adalah hal yang kita syukuri. Jadi APBN yang harusnya defisitnya 5,7% dari ekonomi kita, GDP kita, PDB kita, produk domestik bruto kita, APBN tahun 2021 defisitnya menjadi hanya 4,65 dari GDP. Jadi turun 1% dari GDP. Itu kira-kira berapa tuh Pak Luki? 1%? Hah? 17.000 triliun GDP kita. Jadi itu 170 triliun sendiri bisa kita turunkan defisitnya. Alhamdulillah. Tapi tantangan kita belum selesai. Covid-nya masih ada. Buktinya Bapak Ibu sekalian masih menggunakan masker sama seperti saya. Buktinya sesudah kita bicara disemprot-semprot. Kita sekarang sedang menghadapi Omikron di seluruh dunia. Jadi itu ancaman yang masih berpotensi. Kedua, lingkungan global kita juga tidak akan makin mudah. Dunia ini karena Covid tapi pemulihan, inflasi sekarang meningkat tinggi. Harga komoditas tinggi sekali. Kalimantan sebagai penghasil CPO, kemudian batu bara. Mungkin nanti pemerintah daerahnya akan dapat DBH lebih banyak ya Pak Prima. Jadi nanti Bapak dan Ibu sekalian lihat pemerintah daerahnya menggunakan dana yang lebih banyak ini untuk apa. Moga-moga membuat dana yang makin baik pengelolaannya. Termasuk kalau memang duitnya banyak ya nggak usah dihabisin. Bikin dana abadi aja kayak kita di pusat. Iya kan? Sehingga duitnya nggak harus habis. Nanti kalau habis tiba-tiba rumah bupati yang masih bagus ya dicat lagi, dibuka-buka, pagernya dirobohin, ganti yang baru. Yang nggak perlu-perlu diperlu-perluin jadinya. Nah, daerah yang tidak mampu mengelola pada saat uangnya sedang boom, dia pasti akan merugi. Kalau dia bisa strategis, maka dia akan menjadi daerah yang makin maju. Maju itu rakyatnya maju, kemiskinan turun, kemakmuran rakyatnya naik, desa-desa tertinggalnya makin hilang, ekonominya juga bergerak. Nah, Bapak Presiden memberikan pemihakan yang luar biasa bagi Kalimantan dan Kalimantan Timur. Persiapan untuk membangun IKN. Saya hampir yakin mungkin para dosen di sini
kalau punya tanah di sini harganya sebentar lagi udah naik semuanya. Kita akan membangun jalan tol. Jadi Bapak dan Ibu sekalian juga harus punya perencanaan yang makin matang, karena barangkali hidup di lokal ini akan berubah sama sekali dengan hadirnya IKN. Iya kan? Jadi jangan saya bayangkan Bapak dan Ibu sekalian itu antara mimpi dan gak mimpi nih. Bener gak sih? Kayaknya enggak, tiap hari juga saya masih ke kampus atau saya masih ke tempat kerja. Nanti tiba-tiba jereng jadi, terus Bapak bingung sendiri sama Ibu. Mulai direncanakan, dan peranan dari Institut Teknologi Kalimantan sangat penting sebagai salah satu perguruan tinggi yang tadi Pak Rektor memiliki ambisi yang luar biasa menjadi perguruan tinggi yang baik atau terbaik di Republik ini. Saya sangat mendukung supaya itu tercapai. Siapkan sumber daya manusianya Bapak dan Ibu sekalian, karena ekonomi itu bisa maju karena infrastruktur, karena dibangun kantor, dibangun jembatan. Tapi kalau rakyatnya tertinggal, ngenes, itu tidak bagus dan tidak sustainable. Jadi siapkan SDM-nya. Generasi muda yang tadi disampaikan oleh Pak Rektor, coba kita terus tingkatkan kualitasnya. Di Songsong ini, perubahan itu memberikan kesempatan baru, perubahan juga bisa menciptakan resiko. Perubahan menciptakan kesempatan baru itu yang harus kita bisa manfaatkan. Resikonya harus dilihat, kemudian kita mitigasi atau kita minimalkan. Itulah peranan para pimpinan-pimpinan di daerah seperti Bapak dan Ibu sekalian. Pimpinan itu nggak selalu gubernur, bupati, pimpinan ya termasuk para akademisi dan seluruh para pejabat-pejabat yang ada di sini yang memiliki peranan yang sangat penting. Nah, kami di Kementerian Keuangan tadi disampaikan oleh Pak Luki yang sudah sangat detail, menggunakan instrumen keuangan negara untuk membangun berbagai hal yang merupakan prioritas nasional, termasuk kampus ini. Tadi telah disampaikan termasuk untuk infrastruktur pelabuhan udara. Besok saya sama Pak Basuki akan melihat jalan, karena Menteri Keuangan sudah ditanyain dan sedang membahas undang-undang IKN, tapi saya nggak pernah melihat itu lokasinya di mana sih. Bener nggak sih ada tanahnya gitu kan? Jadi besok saya akan lihat lokasi tersebut bersama dengan Pak Basuki. Jadi saya bisa membayangkan nanti kebutuhan anggaran untuk membangunnya itu akan seperti apa, tingkat kesulitan seperti apa, sehingga tentu kita bisa berharap makin sinkron dan hati-hati di dalam mendesain, merancang, dan mengeksekusi sebuah cita-cita besar, yaitu memindahkan ibu kota negara di Kalimantan. Itu sebuah keputusan politik yang sangat besar, sebuah perubahan pembangunan yang luar biasa besar, dan memiliki implikasi yang luar biasa sangat luas, sosial, ekonomi, lingkungan, dan bahkan mungkin juga dari sisi keseimbangan politik. Dan oleh karena itu saya berharap kita semuanya terus menjaga kerjasama yang baik. Setiap keuangan negara dikelola dengan baik, termasuk aset-aset yang sudah dibangun, dan masih akan banyak aset-aset baru yang akan dibangun dengan instrumen keuangan negara. Tadi saya sudah berpesan kepada Pak Luki bahwa kalau membangun proyek dengan SBSN nggak hanya disebutkan tahun ini telah menggunakan SBSN 600 miliar jadilah rumah prajurit dan kantor atau menjadi kampus. Saya ingin ada analisa dari sisi dampak sosial ekonominya. Berapa kesempatan kerja tercipta? Bagaimana manfaat dari proyek itu? Sehingga ini yang kita ceritakan ke rakyat. Kalau ada rakyat menanyakan, Bu, utangnya Ibu 6.000, ya ini manfaatnya coba lihat sendiri saja. Sehingga rakyat tahu, oh saya bayar pajak untuk membangun
sehingga negara ini akan terus berjalan maju ke depan. Karena memang ada juga orang yang nggak kepengen maju ke depan, pengennya ngerem atau atret ke belakang. Dan itu pasti akan menimbulkan risiko bagi Republik. Jadi kita jaga bersama-sama. Mari kita jaga bersama-sama. Kami di Kementerian Keuangan akan terus melakukan tugas kita, termasuk terus memperbaiki peraturan perundang-undangan, instrumen, dan alokasi anggarannya. Pak Luki menyampaikan bahwa sekarang ini kita punya PP nomor 56 2011 mengenai pembiayaan proyek SBSN yang sedang akan direvisi atau diamandemen. Tujuannya agar surat berharga syariah negara dapat diakses secara lebih luas. Selama ini hanya pemerintah pusat melakukan. Makanya Kementerian Agama barangkali yang banyak ya. Kementerian Agama itu bikin sekolah-sekolah dari madrasah sampai sekolah universitas yang merupakan instansi vertikal, mereka yang menggunakan SBSN. Kementerian Pendidikan Kebudayaan baru sekarang sadar, oh saya bisa dong bangun itu menggunakan surat berharga syariah. Jadi sekarang mulai termasuk ITK ini. Kementerian Agama udah jauh lebih banyak. Aku nggak tahu jumlahnya berapa tadi yang dikatakan oleh Pak Luki. Jumlah di Kalimantan Timur yang dibiayai oleh SBSN proyek-proyeknya itu untuk tahun 2022 961 miliar. Ada di 5 kementerian lembaga 31 proyek. Ada Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, Kementerian Pertahanan, Kepolisian Republik Indonesia. Kita berharap nanti SBSN akan bisa diperluas sehingga pemerintah daerah juga bisa memanfaatkan SBSN ini. Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Saya berharap kita semuanya terus menjaga Indonesia, jaga Indonesia dari COVID yang masih. Tolong keluarga, tetangga, teman-teman yang belum divaksin diajaklah untuk vaksin. Anak-anak pun sekarang juga bisa divaksin. Tolong itu diprioritaskan supaya kita bisa menahan dan menjaga keluarga kita, teman kita, dan masyarakat bersama dari ancaman COVID yang masih sangat nyata. Jaga kesehatan. Kedua, jaga kerukunan antar kita. Kita hidup, apalagi nanti Kalimantan Timur kalau akan menjadi IKN, Anda akan kedatangan orang dari berbagai Indonesia. Ini akan menimbulkan dinamika sosial. Jadi biasakan menciptakan sebuah mekanisme kerukunan warga, di mana perbedaan itu adalah sesuatu yang harus disyukuri. Jangan sampai kita beda, entah beda suku, beda agama, bahkan kalau dalam agama pun beda gayanya, beda karena bahasa, menyebabkan kita pecah belah. Jangan sampai. Karena Indonesia yang rukun dan bersatu itu aset yang luar biasa nilainya. Nggak ada nilainya luar biasa. Kalau tadi saya sebutkan Pak Rio itu Dirjen Kekayaan Negara menguasai 11 triliun, namanya aset kerukunan dan persatuan itu nilainya priceless Pak, luar biasa. Jadi jangan sampai hilang. Kerjakan, jaga, lindungi bersama, pelihara bersama dan perkuat bersama. Dan jaga yang ketiga adalah jaga ekonominya. Kita kelola terus tadi, kalau Kalimantan Timur sedang boom komoditas, gunakan resource secara hati-hati dan baik sehingga masyarakat dan ekonominya makin kuat. Dengan demikian insya Allah tahun 2022 ini kita semuanya akan menjalani, meskipun tantangan masih akan sangat dinamis. Sangat, saya sampaikan. Saya sama sekali tidak meng-underestimate.
Namun insya Allah dengan bekal kita sudah melaksanakan kebersamaan bersama-sama mengelola tahun 2020, tahun 2021, insya Allah kita semuanya akan bisa bersama-sama menjaga Republik Indonesia. Bapak Rektor dan seluruh Satker KL tadi ya yang menjadi pelaksana surat berharga syariah negara, saya ingin pada kesempatan yang baik ini menyampaikan terima kasih. Baik itu tadi Kementerian Dikbud, Kementerian Agama, Perhubungan, dari TNI dan Polri. Saya ingin menyampaikan terima kasih Bapak-bapak dan Ibu sekalian sebagai pelaksana dari proyek yang dibiayai oleh SBSN telah mendedikasikan komitmen terbaik Bapak dan Ibu sekalian untuk menjaga dan terus melaksanakan pembangunan secara amanah dengan dana dan anggaran dari rakyat Indonesia. Semoga apa yang dilakukan oleh Bapak-bapak dan Ibu sekalian untuk bisa membangun, menjaganya, memeliharanya dan memanfaatkan merupakan wujud kita semuanya untuk mengembalikan uang rakyat itu dengan manfaat yang sangat maksimal. Dan tentu diharapkan ini merupakan investasi berharga bagi generasi muda yang akan datang. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang hadir pada siang hari ini. Semoga tahun 2022 Bapak Ibu sekalian diberikan terus kesehatan, juga keluarga, sanak, handai tolan dan teman-teman semuanya diberikan kesehatan, keselamatan dan kesuksesan, dan insya Allah Indonesia akan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada Ibu Menteri untuk tetap di tempat. Kami mohon juga kepada Dirjen DC PPR Bapak Luki Alfirman untuk naik ke atas panggung menemani Ibu Menteri melakukan seremoni penandatanganan aset SBSN.